Bu. Saya nggak ada gambar. Nggak dapat. Nggak ngantuk. Selamat malam anak-anak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, hari ini beberapa teman dari kalian tidak bisa mengikuti Zoom karena terkendala sinyal. Ya. Nah, jadi nanti teman-teman kalian bisa mengulas materi ini melalui Zoom. Nanti linknya Pak Aris bagikan. Sinyalnya itu. Nah, terperhatikan Pak Aris sebentar. Perhatikan Pak Aris sebentar ya. Gantian mungkin coba. Nah, sebelum pembelajaran pada malam hari ini kita mulai, silakan berdoa terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang mau memimpin berdoa? Ada yang mau memimpin berdoa? Mari teman-teman kita berdoa. Mbak Kuila, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Bersama Ready? Nah, anak-anak. Mari teman-teman berdoa. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada pembelajaran pada malam hari ini ya dilaksanakan melalui Zoom karena kondisi saat ini masih pandemi ya. Jadi pembelajaran mengharuskan kita untuk secara daring. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, ya, kita bernyanyi terlebih dahulu supaya pembelajaran pada malam hari ini lebih menyenangkan, ya, lebih bersemangat lagi. Kita malam ini akan bernyanyi Garuda Pancasila ya. Anak-anak hafal lagunya? Hafal. Ya, kalau hafal kita nyanyi bersama ya. Ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih ya anak-anak. Ya, pembelajaran hari ini dengan bernyanyi terlebih dahulu sangat menyenangkan supaya nanti pembelajarannya bisa berjalan lancar. Nah, anak-anak sebelum pembelajaran kita mulai, silahkan anak-anak baca terlebih dahulu di buku paket tema 5 subtematika pembelajaran 1 di halaman 121 ya. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Ya. Nah, siapa yang mau membaca? Saya. Ya, silakan dibaca terlebih dahulu. Yang teman-teman yang lainnya menyimak ya. Sudah dibaca? Sudah ya? Sudah. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Ya, di situ kan Indonesia merupakan negara beriklim tropis ya. Cuaca berubah-ubah. Terkadang panas, kemudian berawan, mendung,
atau hujan. Nah, dari unsur itu ya ketiganya itu ada matahari, angin dan juga air. Air. Nah, anak-anak, kita lanjut ya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Hari ini kita akan belajar tentang pengaruh perubahan cuaca ya. Ya. Nah, pengaruh perubahan cuaca. Nah, coba perhatikan layar HP anak-anak ya. Nah, pengaruh perubahan cuaca, tema 5, subtema 3, pembelajaran 1. Ya. Nah, di sini anak-anak pada pembelajaran malam hari ini kita ada 3 mata pelajaran dalam pembelajaran tematik, ada bahasa Indonesia, matematika, dan juga SPDP ya. Ini adalah adik-adiknya yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Nah, selanjutnya tujuan dari anak-anak mempelajari ya materi hari ini. Yang pertama, dengan kegiatan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca. Kemudian mengidentifikasi pecahan ya pada pembelajaran matematika, membuat poster ya. Jadi nanti ketiga tujuan pembelajaran ini nanti diharapkan anak-anak bisa memahami terkait materi yang diajarkan pada malam hari ini. Nah, untuk materi yang pertama, Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, mulai dari sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi. Nah, itu adalah terkait dengan perubahan cuaca ya. Nah, di sini Pak Aris akan bertanya. Nanti siapa yang bisa menjawab silakan untuk dijawab ya. Pada malam hari ini ya di tempat kalian kira-kira cuacanya cerah atau mendung? Hujan. Oh, ada yang hujan, ada yang mendung. Ya. Apa terjadi perubahan cuaca tidak? Perubahan cuaca. Terjadi perubahan cuaca tidak? Tadi siang cuacanya seperti apa? Tadi siang panas atau mendung? Yang panas. Ada yang panas, ada yang mendung. Terus malam hari ini ada yang panas, ada yang hujan, ada yang mendung. Jadi terjadi perubahan cuaca ya. Nah, anak-anak, kira-kira apa yang dimaksud cuaca? Ya, kemarin Pak Aris sudah ajarkan. Cuaca itu apa? Masih ingat? Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu. Iya. Ada yang lain? Temannya yang lain? Cuaca? Apa itu cuaca? Masih ada yang ingat? Cuaca. Perubahan? Perubahan keadaan yang terjadi secara singkat ya. Misalnya paginya cerah, siangnya kemudian berubah menjadi mendung, kemudian sorenya hujan. Nah, itu adalah perubahan yang namanya cuaca ya. Nah, anak-anak, sekarang coba nanti pembelajaran Pak Aris bagi kelompok ya. Kelompok nanti bisa anak-anak bisa berkoordinasi melalui WA ya, nanti Pak Aris kelompokkan. Nah, di sini nanti Pak Aris akan mengirimkan terkait LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti anak-anak bisa mendownload melalui WA ya. Nanti linknya Pak Aris kirimkan. Nah, selanjutnya di sini terkait dengan perubahan cuaca ya. Perhatikan. Di sini ada video. Silahkan anak amati ya. Anak perhatikan. Terdengar suaranya? Suara videonya terdengar nggak? Diperhatikan ya videonya ya.
Itu. Ngomong nggak ada suaranya, Pak. Mau juga itu sih. Kita pakai di video. Belum. Rokok bunyi ya. Cek. Saya kembali. Garis teks. Pak, aku nggak dengar suaranya. Pak, aku nggak dengar suaranya. Sama. Enggak kedengeran. Enggak ada suaranya. Enggak ada suaranya, Pak. Ada suaranya. Ada suaranya. Enggak ada suaranya. Enggak ada suaranya, Pak. Ada suaranya, Pak. Ada suaranya. Enggak kedengeran. Ya, nah anak-anak itu tadi adalah video. Ya, itu kalau menggunakan Zoom memang di tempat anak-anak terkadang tidak bisa mendengarkan suaranya, jadi hanya video yang berjalan. Ya. Nah, dari video tadi, kira-kira Indonesia itu ada berapa cuacanya? Ada berapa macam? 2. Ada berapa? 2. Di video tadi? 2. Cuacanya? 2. Ada berapa? 4. Nah, ada 4. Ada 4. Coba kita lihat ya, coba kita lihat. Nah, nih ada 4 cuaca ya. Cerah, berawan, mendung, dan hujan. Jadi di Indonesia, di negara kita ada berapa macam cuaca? 4. Ada 4 apa saja? Apa saja?
Cerah, berawan, mendung, hujan. Ya, cerah, berawan, mendung, hujan. Nah, kalau hujan berarti tandanya air sudah turun. Nah, ketika anak-anak bermain di luar rumah harus segera bergegas pindah tempat, ya berteduh biar tidak kehujanan. Karena nanti kalau anak-anak kehujanan bisa sakit. Nah, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, di materi yang anak-anak buku paket yang anak-anak simak ya. Di situ ada surat untuk Dayu. Ya, surat untuk Dayu. Nah, itu dibaca. Surat untuk Dayu dibaca. Kemudian nanti dikerjakan soal-soalnya di LKPD. Nanti Pak Aris kirimkan linknya melalui WA untuk mengerjakan LKPD ya. Nah, terkait dengan cuaca, di sini Pak Aris ada kuis. Coba diperhatikan layar HP anak-anak. Nah. Gambar manakah yang menurut kalian tepat digunakan pada saat cuaca cerah? Kira-kira yang mana? Topi. Topi apa jaket? Topi. Kenapa kok bisa dikatakan topi? Kenapa tidak jaket? Karena jaket dipakai untuk musim dingin. Karena jaket? Jaket untuk musim dingin. Ya, kalau jaket untuk musim dingin. Kalau topi untuk Musim panas. musim panas. Ya. Nah, selanjutnya. Gambar manakah yang menurut kalian sesuai pada saat cuaca hujan? Payung apa baju? Payung apa baju? Payung. Ya. Payung itu bisa digunakan ketika hujan, ketika panas ya. Ya, payung. Sampai sini sudah paham? Sudah. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Tidak. Kalau tidak kita lanjutkan ya. Nah, mari belajar penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Nah, anak-anak sudah belajar tentang penjumlahan berpenyebut sama ya. Nah, Coba diperhatikan. Di sini ada video. Coba anak-anak perhatikan kembali. Dilihat ya, dilihat videonya. Konsep dasar penjumlahan pecahan. Perhatikan gambar. Satu per 4 ditambah 1/4. Hasilnya adalah 2/4. 2/4. 2/4. Jadi 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 1 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. 2/4. Jumlahan pecahan berpenyebut sama, tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Contoh lain. Perhatikan gambar. 2/8 ditambah 3/8. Gambarnya kita jadikan 1. 5/8. Hasilnya adalah 5/8. Jadi 2/8 ditambah 3/8. 2/8 ditambah 3/8 sama dengan 5/8. Nah, di bawah ini adalah prosesnya ya, ini prosesnya. Penjumlahan pecahan berpenyebut sama, tinggal menjumlahkan pembilangnya saja.
Contoh yang ketiga. Nah, ini ada contoh yang ketiga. Kan Nah, yang warna kuning itu sebagai pembilang, jumlah kotaknya sebagai penyebut, ya. 3/8 ditambah 5/8. Nah, kan satu. wah, gambarnya kita jadikan 1 ya. Nah, Hasilnya adalah hasilnya adalah 8/8 atau 1. seluruh bagian menjadi utuh atau lengkap. Jadi 3/8. Nah, ini adalah penjelasannya. 5/8 sama dengan 3 ditambah 5/8 sama dengan 8/8 sama dengan 1. Jika sebuah pecahan memiliki angka yang sama antara pembilang dan penyebut, berarti pecahan itu sama dengan 1. Nah, sampai di sini anak-anak, perhatikan. Jika menemukan dalam penjumlahan pecahan itu dengan hasil pembilang dan penyebut dengan angka yang sama, itu hasilnya adalah 1. Ya, ini kan 8/8 sama dengan 1. Kalau di sini misalnya 10/10 nilainya berapa? 1. Berapa? 1, betul. Kalau misalnya di sini Pak Aris ganti 2/2 sama dengan berapa? 1. Nah, jadi kesimpulannya anak-anak, jika dalam penjumlahan pecahan, ya, dalam pecahan, jika pembilang dan penyebutnya sama di hasil akhirnya, itu sama saja dengan nilainya 1. Ya, sekarang kita lanjutkan. Nah, soal cerita ya. Nah, di sini adalah tahap yang sulit di sini. Anak-anak harus memperhatikan kalimatnya, jangan sampai terkecoh dengan kalimat ceritanya ya. Ibu berbelanja buah anggur 1/4 kilogram di toko A. Lalu ibu membeli 2/4 kilogram buah apel di toko B. Berapa kilogram berat belanjaan ibu seluruhnya? Nah, berapa kilogram berat belanjaan ibu seluruhnya? Ya, ibu sudah berbelanja buah anggur itu 1/4 kilogram. 3/4. Ya, lalu ibu membeli 2/4. Ini dijumlah atau dikurangkan? Dijumlah atau dikurangkan? Dijumlah. Oke, bentar. Ini teman kalian ada yang bergabung. Nah, jadi dijumlah ya. Berarti hasilnya kira-kira berapa? Kalau 1/4 dibagi 2 ditambah 2/4 hasilnya 3/4. Karena kenapa bisa langsung dijumlahkan? Karena penyebutnya sama ya. Nah, ini adalah salah satu contoh soal cerita. Kita lanjutkan. Ini cara penjelasannya. 1/4 tambah 2/4 sama dengan 1 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Nah, 1/4 ditambah 2/4. Jadi 1 dan 2 ini adalah sebagai pembilang ya. Geser di sini. Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan materinya. Tadi kita sudah belajar tentang video tentang matematika, yaitu penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Kira-kira ada yang kurang dipahami terkait dengan penjumlahan penyebut yang sama? Ada yang kurang paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak. Baik, tidak. Nanti untuk LKPD matematika nanti Pak Aris bagi juga melalui WA ya. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, di sini perhatikan, berbagi pada sesama, membawa kebahagiaan. Nah, kumpulkan di kelas 3. Bisa baca nggak deket? Nah, ini anak-anak bisa membacanya di buku paket anak-anak ya. Di buku paket anak-anak ya, di buku paket dibuka. Juga paket mana? Ya, coba dibuka buku paketnya.
Kalau di HP anak-anak mungkin tidak terlalu jelas ya. Di halaman Udah tahu kalau Bapak kan. Halaman berapa, Pak? 130 130 ya. Ini, ya. Ya. Sudah? Nah, itu adalah salah satu contoh gambar apa namanya? Berbagi pada sesama. Itu gambar apa? Gambar poster ya, itu adalah gambar poster. Nah, dibuka halaman 129. Di situ ada langkah-langkah dalam membuat poster. Nah, langkah yang pertama anak-anak membuat garis tepinya. Garis tepi itu ada garis pinggir ya. Nanti kalau sudah dibuat garis tepi, kemudian hiasan dekoratif. Hiasan dekoratif ini adalah gambar yang pinggir ini. Ya. Nah, ini adalah hiasan dekoratif. Ya. Hiasan dekoratif. Nah, hiasan dekoratif tadi ya, ini menggunakan Jangan sampai kombinasi garis, bidang dan juga warna ya. Ada garis, ada bidang dan juga warna. Itu adalah gunanya untuk menghias apa namanya? Menghias bagian tepi poster. Kemudian selanjutnya dibentuk pola-polanya bebas. Kemudian diberi warna. Nah, setelah itu poster yang anak-anak buat itu adalah membuat kalimat. Di sini adalah nanti diisinya. Ini kan hanya contoh ya, berbagi pada sesama membawa kebahagiaan. Nah, poster anak-anak di sini ini isinya yaitu terkait dengan surat untuk Dayu. Ya, surat untuk Dayu itu kan terkait dengan bencana ya. Nah, itu silahkan anak-anak membuat poster. Nanti isi kalimatnya ini bebas. Anak-anak kira-kira mau isi apa, yang intinya anak-anak berusaha untuk membuat semacam mengumpulkan sumbangan sukarela dari warga-warga. Nah, anak membuat poster, membujuk. Iya, dibuat. Nah, nanti anak-anak silakan membuatnya ini besok ya. Kumpulkan kapan? Dikumpulkannya besok. Anak-anak mengerjakannya besok. Untuk malam hari ini Pak Aris memberikan materinya ya. Jadi nanti Pak Aris kirimkan LKPD, anak-anak download LKPD-nya di WA. Nanti tinggal dicek. Di situ ada petunjuk, ada perintahnya. Nanti Pak Aris contohkan. Nah, di sini Pak Aris tunjukkan ya LKPD-nya. Nah, ini adalah LKPD-nya. Lembar kerja peserta didik. Ya. Nah, ini adalah untuk yang materi bahasa Indonesia. Sepupuku Dayu. Nah, ini adalah surat ya. Ini surat yang sudah Pak Aris ubah. Kemudian nanti anak-anak menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ini teksnya sudah Pak Aris rubah. Jadi nanti silakan dicermati, kemudian diisikan di sini. Nah, dilanjutkan dengan petunjuk. Ini di sini ada petunjuknya. Nanti silakan dibaca petunjuknya. Ada contohnya. Kemudian ini adalah soal cerita dan soal biasa, ya. Kemudian di latihan 2. Dikerjain, Pak. Iya, besok dikerjakan. Nanti kan LKPD-nya Pak Aris kirimkan di WA. Ya. Kemudian di langkah terakhir ya, ini ada LKPD yang ketiga adalah poster. Ya, ini adalah contohnya. Nah, nanti anak-anak silahkan mengerjakan sesuai LKPD yang Pak Aris kirimkan ya. Ya, kita lanjut di sini. Nah, jadi itu adalah materi yang Pak Aris berikan malam hari ini. Tadi ada bahasa Indonesia,
ada matematika, ada juga SPDP. Tadi untuk bahasa Indonesia terkait dengan cuaca ya. Tadi dengan cuaca di Indonesia ada berapa macam cuaca? 4. 4. Apa saja? Masih ingat? Hujan, cerah, berawan, mendung. Mendung. Ya, benar sekali. Tepuk tangan buat Mbak Excel ya, Mbak Excel ya. Ya. Kemudian, nah di sini Pak Aris akan bertanya ya, akan bertanya. Tadi kita sudah mempelajari terkait dengan cuaca. Nah, kira-kira surat untuk Dayu di dalam buku teks bacaan anak-anak itu isinya tentang apa kira-kira? Berisi tentang apa? Tentang bencana alam. Ya toh? Isi tentang bencana alam. Nah, selanjutnya tadi sudah Pak Aris jelaskan di dalam video, dijelaskan proses atau cara pengerjaan penjumlahan dengan penyebut yang sama. Ya toh? Nah, cara mengerjakan penjumlahan dengan penyebut yang sama itu caranya bagaimana? Jika penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya langsung di jumlah, langsung ditambahkan atau dijumlahkan. Ya. Nah, anak-anak, pelajaran ini cukup ya. Kira-kira pelajaran pada malam hari ini ketika anak-anak sudah bernyanyi, melihat video, menyenangkan tidak melalui Zoom ini? Menyenangkan tidak pembelajaran malam hari ini, anak-anak? Menyenangkan ya, karena ini adalah suatu yang baru. Karena anak-anak belajar melalui Zoom, biasanya anak-anak kan tetap muka di kelas. Nah, sekarang melalui Zoom. Nah, selanjutnya nanti anak-anak akan Pak Aris bagikan soal evaluasi melalui Google Form ya, evaluasinya ya anak-anak. Nah, melalui Google Form. Nah, ini contoh soal evaluasi. Nanti di Google Form, anak-anak tinggal klik saja. Nanti tinggal klik, nanti akan muncul seperti ini. Nama, kalau ada tanda bintang merah ini adalah wajib ya, wajib untuk diisi. Nama, nomor absennya berapa. Nah, nanti anak-anak langsung pilih ya, langsung pilih. Nanti anak-anak langsung pilih, tinggal klik ya, tinggal diklik pilihan jawabannya. Di sini ada 10 soal evaluasi ya, ada 10 soal evaluasi. Nah, nanti anak-anak tinggal klik link pada Google Form, nanti masukkan nama seperti yang sudah Pak Aris contohkan tadi ya, kemudian dikerjakan. Nanti di situ anak-anak bisa melihat langsung nilainya. Nah, ketika sudah mengerjakan soal evaluasi, nilainya dapat berapa nanti bisa. Nah, karena ini kan sudah malam ya. Jadi linknya Pak Aris kirimkan besok pagi. Ya, ketika anak-anak sudah mengerjakan LKPD, linknya Pak Aris kirimkan, nanti tinggal ngisi melalui Google Form. Ya, paham anak-anak sampai sini? Paham ya? Nah, ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada malam hari ini kita bernyanyi lagi ya. Kita bernyanyi lagi. Kira-kira mau bernyanyi apa? Yang tadi dikirimin. Tadi yang dikirimin? Ya. Lagu Gundul-Gundul Pacul saja ya. Gundul-Gundul Pacul ya, biar asik ya. Ya, kita bernyanyi bersama-sama Gundul-Gundul Pacul. Bisa tidak? Bisa dong ya, bisa. Yo, 1, 2, Mbak Excel nanti teman-temannya dipimpin ya, bernyanyi ya. Mbak Excel dipimpin teman-temannya ya. Iya, dong pasti bisa. Ayo, 1, 2, 3. Gundul pacul kemelengan, yungki wangkul kemelengan, wangkul limpang sekane dadi salata, wangkul limpang sekane dadi salata. Ya, tepuk tangan dulu ya.
Oke, nah, baik anak-anak. Nyanyi kok malah Untuk pembelajaran iki diarahke ra berikutnya, wong nesunan kowe iki tinggal nerokke. untuk di pembelajaran selanjutnya, ayo anak-anak perhatikan terlebih dahulu. Perhatikan terlebih dahulu. Nah, nah, baik anak-anak, pada pembelajaran selanjutnya kita akan membahas di tema 5, nanti di pembelajaran 3, ya, subtema 3. Jadi untuk selanjutnya materi yang belum disampaikan nanti akan disampaikan melalui Zoom kembali. Nanti anak-anak dan teman-teman yang lainnya bisa mengulas kembali materi. Jika kurang jelas nanti ada link YouTube-nya yang akan Faris bagikan. Jadi anak-anak masih bisa mengulas materi pembelajaran selanjutnya. Begitu anak-anak, ada yang mau ditanyakan kembali? Tidak ada? Tidak. Baik, kalau tidak ada, mari pembelajaran pada malam hari ini melalui Zoom kita tutup dengan berdoa. Tadi Mbak Excel sudah memimpin berdoa. Siapa yang lainnya yang memimpin berdoa? Mbak Salma? Bukan. Hah, bukan? Siapa? Bukan. Mas Kenzi? Ayo, Mbak Salma. Mbak Salma coba dididik teman-temannya untuk berdoa. Bentar. Mari teman-teman. Mari teman-teman. Untuk mengakhiri pelajaran berdoa. Akhiri Pelajaran. meeting kali ini dengan Ya. dengan dengan berdoa. Mulai. Akhiri Berdoa selesai. Ya. Ya, ini sinyalnya mungkin agak terputus ya. Nah, baik anak-anak, mari cukupkan. Selamat akhiri istirahat. dengan berdoa. Ya, terima kasih Mbak Salma. Nah, anak-anak jangan lupa setelah ini anak untuk istirahat. Besok lagi anak-anak ada tugas pelajaran kembali. Nanti tugas dari Pak Aris silahkan untuk dikerjakan. Nanti selesai ini silahkan anak langsung istirahat. Paham anak-anak? Paham. Paham. Baik, kalau sudah paham, Bapak akhiri untuk kegiatan pembelajaran Zoom pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, selamat malam, selamat beristirahat.